Sekarang kita masuk ke menu selanjutnya, yaitu attendance. Baik, di sini ada rule ya, rule untuk attendance-nya. Lihat, perhatikan. Di sini ada pertanyaan, apakah software ini akan dihubungkan dengan mesin? Ya, jika ya, maka select yes. Jika tidak, no. Karena nanti akan ada perbedaan. Apabila kita select no, ya, kemudian di server kita randingkan software auto downloadnya, maka software akan menolak karena di sistem admin statusnya tidak diaktifkan. Ya, jadi walaupun program auto downloadnya nanti ya kita hubungkan dengan mesin, kemudian kita select no, ya, software auto download akan mengecek dulu apakah software ini ya diizinkan untuk auto download ya. Jika ya, maka dia software akan running untuk mendownload absen atau attendance-nya. Kemudian closing period ini ya tujuannya adalah untuk melihat misalkan ada laporan tiap bulan ya dari pihak finance atau payroll ataupun pihak personalia ya ingin closing antara data dari bulan ini ke bulan depan ya. Biasanya tanggal itu tiap bulan itu sama ya, misalkan tanggal 16 untuk mulai bulan sebelumnya dan closing bulan ini sama ya. Tujuannya kenapa? Ketika closing dengan periode tanggal ini ya, data-data yang pernah di setup atau sudah dikalkulasi itu tidak bisa diubah lagi ya. Dengan demikian, apabila kita sudah 5 bulan terlampaui ya, misalkan sekarang bulan Desember ya, karena bulan 1 sampai 11 tadi sudah di closing, maka data tersebut tidak bisa diubah meskipun yang bersangkutan sudah keluar ataupun yang bersangkutan pindah ke departemen lain. Misalkan tadi kita mau melihat data attendance departemen radio ya. Ada 50 orang ya dengan jumlah sekian. Kemudian dari 50 orang ini sudah berganti. Nah, bulan ke-8 sudah berganti, baik yang mengundurkan diri, habis kontrak ataupun pindah dari departemen production radio atau production ke MOS, misalkan seperti itu ya. Ketika kita melihat data bulan 1 sampai 7 itu datanya, angka-angkanya akan sama dengan sebelumnya karena sudah di close ya, artinya di lock, tidak bisa diubah lagi. Ini berguna misalkan ada pengecekan data yang bulan-bulan sebelumnya. Ini adalah tujuannya. Oke, kemudian tab untuk overtime akan ditanyakan apakah total overtime, total OT-nya itu dibulatkan ke bawah. Contohnya, jika total OT-nya 4 jam 50 menit atau 4 jam 37 menit ya. Perlu nggak data ini dibulatkan ke bawah? Tentunya ini untuk mempermudah perhitungan ya. Terus di bawahnya ditanyakan multiple of round down, artinya kelipatan berapa pembulatannya. Dalam contoh ini 15 menit. Contoh 15 menit itu seperti ini.
overtime karyawan 4 jam 37 menit ya. Di round down berarti yang terhitung nanti adalah 4 jam 30 menit ya, karena di round down ke 15 menit ya. Di sini ada beberapa seleksi, 3 menit, 5 menit, 6 menit, 10 menit, 12 menit, 15 menit, 30 menit. Jadi misalkan kita select 5 menit atau karena 10 menit. Ketika overtime-nya 4 jam 11 menit, maka ketika di round down, di proses kalkulasi, yang terhitung adalah 4 jam 10 menit. Ya. Atau misalkan 4 jam lebih 5 menit. Ketika di round down dengan 10 menit, maka dia mengikuti 4 jam saja. Ya, karena dibulatkan ke bawah. Ini adalah rule-nya untuk attendance. Kemudian kita masuk ke holiday. Holiday ini adalah semua daftar hari libur pada tahun yang bersangkutan. Sebaiknya data holiday ini ya yang sudah kita dapat dari pemerintah kita masukkan di awal bulan. Ini untuk jaga-jaga agar tidak lupa untuk mengisinya. Karena ketika bertepatan dengan tanggal merah, sedangkan kita sudah set up ke tanggal merah, artinya perhitungan overtime itu berbeda dengan hari biasa, dan juga termasuk apabila tidak masuk itu tidak terkena absensi, maka disarankan untuk pengisiannya di awal tahun. Ketika sudah tahu hari-hari besar atau hari-hari libur. Termasuk pengisian di sini apabila ada shutdown dari company. Misalkan ada suatu kejadian seperti material kosong sehingga ketika karyawan di produksi tidak bisa masuk karena tentunya kalau masuk tidak ada pekerjaan karena misalkan mesin rusak 1 hari 2 hari atau materialnya kosong ya, maka harus dimasukkan di sini dengan catatan harus di setup. Contoh ini kita bicara dengan tahun baru ya, kita lihat di sini tahun baru itu hari libur yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi ketika karyawan masuk tentunya dihitung sebagai overtime ya. Maka overtime-nya jika masuk yes ya, setup tanggalnya. Bagaimana kalau misalkan ada kejadian dalam satu waktu, satu hari ini secara planning tidak ada material yang datang ya, kita bikin buat satu holiday dengan catatan jika masuk no, karena tujuannya adalah replacement ya, untuk mengganti hari ketika kita tidak masuk. Misalkan hari Kamis ini karyawan tidak masuk ya, diganti hari Minggu. Hari Minggu itu biasanya hari libur. Jadi kalau biasanya kalau hari Minggu libur kita masuk dihitung overtime. Dengan adanya setup replacement ini, dengan di setup is it overtime if employee in no, maka ketika hari Minggu tersebut tidak masuk tidak terhitung overtime ya. Untuk pembicaraan tentang replacement ini akan dibicarakan menyusul setelah menu-menu selanjutnya ya. Bagaimana misalkan ada 2-3 hari berturut-turut ya, seperti contoh hari raya Idul Fitri, karena 2 hari kita setup satu persatu ya. Kemudian kita masuk ke
work schedule. Work schedule itu artinya semua jadwal kerja dalam perusahaan harus dimasukkan ke dalam menu work schedule. Kita bisa lihat untuk penamaan itu sesuai dengan kebutuhan untuk memudahkan kita memahami untuk siapakah schedule ini. Ya, kita masuk. Contoh. Di sini ada 3 pilihan, fix, rotate, fix of day, rotate, pattern day. Fix ini apabila masuk harinya tetap, jamnya tetap, dan hari liburnya tetap. Ya, contoh hari Senin sampai Jumat itu masuk kerja dan jam waktunya sudah ditentukan, misalkan jam 8 sampai jam 5. Tiap minggu selalu sama, fix. Hari liburnya pun sudah dipastikan hari Minggu dan Sabtu. Ya. Contoh, office. Office ini jam 8, jam 5 pulang. Kita tentukan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat adalah hari kerja. Yang tidak di-select ini artinya hari libur. Untuk late, ya, apabila ada toleransi bisa diisi. Misalkan ini 10 menit. Apa artinya 10 menit? Misalkan masuk jam 8, ring antara 8 sampai jam 10, ya, itu tidak terhitung terlambat. Apabila datangnya jam 8 lebih 15 atau lebih 11, itu terhitung terlambat karena toleransinya 10 menit. Bagaimana apabila diisi kosong? Berarti tidak ada toleransi. Jadi kalau masuk jam 8 lebih 1, dihitung terlambat 1 menit. Halnya dengan early. Early itu artinya kita pulang duluan sebelum jam waktu pulang. Contoh, apabila kita set up 10 menit, jam pulang kita adalah jam 17. Jadi ketika kita pulang jam 16.50 menit atau jam 16 lebih 55 menit tidak terhitung early. Jadi tidak ada potongan jam kerja. Bagaimana kalau di setup 0? Artinya tidak ada toleransi. Jadi minimal pulang adalah jam 5 atau lebih. Ya. Dan juga di sini fix, ya. Apabila berlaku kerja setengah hari di hari tertentu, ya, bisa dimasukkan ke sini. Contohnya adalah ikut facility. Facility hari tetap, jam tetap, tetapi untuk hari Sabtu, ya, Sabtu, seleknya hari Sabtu, itu masuk kerja setengah hari. Jadi bisa disetting di sini. Ya. Kita lanjut ke option yang lain. Contoh ini production mouse, rotate fix of day. Kita masuk. Kita lihat di sini. Rotate artinya waktunya sudah tetap, ya. Contoh, waktu hari kerjanya tetap, tetapi jamnya bisa berbeda-beda. Atau dalam artian, dalam perusahaan manufacturing atau perusahaan yang lain berlaku 3 shift, ya. Yang dimaksud rotate adalah jam kerjanya bisa berubah. Satu minggu ini masuk pagi, minggu depan masuk malam, minggu depan masuk sore. Jadi hari liburnya tetap, jam kerja berubah-ubah,
hari kerja juga tetap. Ini dimaksud rotate. Jadi yang diputar-putar adalah jam kerjanya. Hari kerja maupun hari libur tetap. Dan ini juga berlaku apabila ada jam kerja setengah hari. Sama seperti fix tadi itu, bedanya adalah di jam kerja karena dia berubah-ubah ya. Kita masuk ke option yang selanjutnya, yaitu rotate pattern day. Apa yang dimaksud dengan rotate pattern day? Di sini agak unik. Jadi pattern day di sini sudah ada pilihan. Misalkan contoh sekarang ini adalah 6 hari kerja, off hari 2. Off 2 hari. Di sini tidak bisa ditentukan hari apa liburnya maupun hari libur kerjanya. Misalkan kita pilih 6-2. Misalkan hari kerja, hari pertama adalah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 6 hari kerja. Berarti untuk hari liburnya hari Minggu dan Senin. Minggu depannya hari masuk bukan hari Senin lagi, tetapi hari Selasa. Jadi hari kerja berbeda-beda tiap minggunya, termasuk hari liburnya. Yang penting di sini sudah ditentukan start date-nya itu, schedule ini mulai kapan dilaksanakan. Ya, di sini ada beberapa pattern. Misalkan dari pelanggan nanti membutuhkan pattern yang lain, ya silakan hubungi untuk diskusi dan update patternnya. Ya. Ini sangat menarik karena misalkan dalam sebuah perusahaan melakukan kerja menyewa jasa keamanan outsourcing dan tiap 2 hari itu selalu berbeda orangnya. Jadi otomatis misalkan security A. Nah, A ini masuk Senin, Selasa. Kemudian Rabu dia libur atau Senin, Selasa masuk, Rabu, Kamis libur karena dia outsourcing, berarti 2 hari libur ini dia itu jaga di tempat perusahaan lain. Tetapi yang kita hitung di perusahaan kita, karena dia masuk ke perusahaan kita, jadi dia absen sesuai dengan peraturan perusahaan yang tempat dia bekerja. Misalkan dia Senin, Selasa dia bekerja, Rabu, Kamis dia libur, masuk lagi Kamis, Jumat. Jadi patternnya adalah 2 hari kerja dan 2 hari off. Ini bisa disetting di sini. Dan ini dimasukkan jamnya. Pertanyaannya adalah, ini ada 3 jam kerja. Bagaimana kalau misalkan karyawan tersebut hanya 1 jam kerja? Ini dikosongi, masukkan 00.00, yang diisi hanya yang pertama. Misalkan dia kerja jam 7 sampai jam 3 sore. Ya, diisi yang atasnya. Yang baris yang lain diisi 00.00. Itu adalah format standarnya. Ya, ini sangat menarik. Oke, saya harapkan perbedaan antara fix, rotate, fix of day maupun rotate pattern day paham untuk mengerti perbedaan, dan tiap perusahaan itu berbeda-beda tapi nggak jauh dengan sistem yang sekarang ini. Apabila belum paham, bisa kirim email ke sales
@indodata.com. Nanti apabila membutuhkan diskusi dengan saya, nanti saya akan kasihkan nomor yang bisa dihubungi ke pelanggan yang membutuhkannya. Oke, kita masuk ke employee schedule. Seperti tadi, ya, apabila kita ingin mengubah schedule, bisa melalui menu di sini. Ya, misalkan select. Oke. Misalkan dari yang finance ini punya schedule sesuai dengan yang dibutuhkan, tinggal select office misalkan, kemudian save, ya. Jadi nanti ketika dia absen in dan out ataupun ada perhitungan kalkulasi overtime, dia mengikuti work schedule ini, ya. Oke. Kemudian kita bergerak ke employee OT type. Apakah tujuan OT type ini? Tujuannya adalah agar perhitungan overtime-nya sesuai dengan grupnya. Ya, kita select dia perhitungannya ikut grup OT tab yang mana. Misalkan no overtime, berarti artinya dia tidak mendapatkan overtime sama sekali. OT production sesuai perhitungan production, ya, ini akan saya lanjutkan setelah ini, maupun yang lain. Ini adalah nama-nama ini adalah contoh, ya. Ini karena dalam demo saya buat seperti ini. Ya, untuk setup bisa berupa nama yang lain. Oke. OT group itu adalah OT type. Masuk sini. Contoh adalah no overtime. Ada pertanyaan, maksimum OT in working day. Jadi ada nggak dalam satu hari dia ada batasan OT? Yang kedua, maksimum OT in off day. Ada pertanyaan atau perlu di entry maksimum OT ketika hari libur dan juga maksimum OT dalam sebulan, ya. Apabila diisi 0, makanya dia tidak boleh OT sama sekali, ya. Dan ini kalau kita masukkan contoh OT production. Jadi dalam satu hari, ya, dia maksimal boleh OT 6 jam dalam perhitungannya. Ini juga seperti ini, maksimum. Dan ini adalah dalam satu bulan. Bagaimana kalau misalkan tidak ada batasan, silakan isi misalkan OT dalam satu hari 24 jam, termasuk dalam hari libur, masukkan 24 jam, artinya tidak ada batasan OT. Ya. Dalam satu bulan, masukkan aja 1000. Itu misalkan dalam perusahaan tidak ada batasan. Oke, ini adalah OT group yang kita select di employee tadi itu. Tentunya ini belum selesai, karena ini baru dasar. Kita masuk ke OT formula. Ya. Apa yang dimaksud overtime formula? Tadi kita sudah set up beberapa work schedule. Tentunya work schedule tadi itu tidak bisa dihitung
sebagai acuan untuk overtime, ya, karena kasus bisa berbeda-beda. Ini yang menarik di sini. Jadi tiap perusahaan meskipun mempunyai aturan sendiri-sendiri perhitungannya, aplikasi ini mampu untuk menghitung sesuai dengan kebutuhan. Ya, tentunya disesuaikan dengan schedule masing-masing. Misalkan ada 30 work schedule, tiap schedule bisa mempunyai perhitungan sendiri-sendiri, ya. Dan ini terjadi di tempat saya kerja dulu. Kita coba masuk ke yang paling simpel adalah Office. Oke. Ketika kita masuk ke overtime formula untuk work schedule Office, ini adalah contoh, ya. Contoh workday, kita masuk workday. Formula name ini kita bisa kasih nama pun apa yang kita mau, tentunya yang mempermudah kita untuk memahami. Nah, kita ambil contoh workday jam 8 sampai jam 24. Ya. Ini adalah penamaan aja. Ya. Office tadi ini adalah yang sudah kita setup di work schedule tadi itu. In dan out-nya. Ring in 1, ada ring in 2. Apa artinya? Di sini sudah kita setup untuk jam 8 untuk jam masuknya. Jadi ketika karyawan absen jam 7 misalkan, ya, tentunya 7 dan 8 itu tidak sama, ya. Ini ya tujuannya, kalau misalkan dia masuk jam 7, berarti dia pasti masuk ke ring sini. Ya. Termasuk pulang, ketika dia pulang antara jam 8 sampai 24, berarti dia masuk kategori sini. Ya. Bagaimana kalau misalkan contohnya jam 11 dia baru masuk, dia akan ngikut jam ini, tetapi tentunya ada late sesuai dengan perhitungan yang ada di sini. Terus pertanyaannya, bagaimana misalkan karyawan tersebut masuk jam 1? Karena di sini tidak ada ringnya, maka ketika perhitungan dia tidak masuk. Jadi kita harus mengedit jam 13 atau jam 14. Ini adalah tujuannya untuk menghitung jam kerjanya. OT after itu overtime setelah pulang jam kerja. OT before itu adalah OT sebelum jam 8. Contohnya gini, dia masuk jam 8, tetapi karena ada suatu kebutuhan, karyawan tersebut harus masuk jam 7. Dengan OT before 0 ini, artinya kalau misalkan dia datang disuruh oleh atasannya, ketika perhitungan, dia tidak akan dihitung overtime-nya. Ya. Kalau memang schedule ini memungkinkan untuk seperti itu, harus diisi formulanya atau rumusnya. Di sini adalah parameter, di sebelah kanan adalah parameter, ya. Ini contoh seperti ini. Work hour. AT out ini jam pulang dikurangi SC in, ya, time in, ya, schedule in-nya. Jadi jam 8. SC ini adalah dari schedule. Di bawahnya ada H ini, half day, tengah hari. Ya. Di sini tidak ada, artinya memang work schedule ini tidak diperlukan half day, yang ada cuma full day. Bagaimana cara perhitungan OT-nya? Kita bisa menghitung sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ya. Cara menghitung overtime-nya di sini contoh adalah jam pulang dikurangi
jam schedule pulang. Nah, kalau misalkan dia schedule pulangnya jam 7, karyawan pulangnya jam 17, pulang jam 17, kemudian pulang karyawannya jam 19, maka dia ketika ada running, dia terhitung overtime 2 jam. Demikian juga lead, ini bisa dimasukkan. Bagaimana cara menghitung leadnya? Jam masuk dikurangi jam schedule masuknya ditambah leadnya. Leadnya ini, ya. Ini adalah toleransi, ya. Ketika dia misalkan masuk jam 8:10 dan ini SC-nya adalah jam 8, lead-nya adalah 10. Makanya 8:10 dikurangi 8:10 artinya 0. Jadi tidak ada lead. Bagaimana kalau misalkan masuk jam 8:05 dikurangi 8:10, karena hasilnya minus, maka hasil tetap 0. Ya. Di bawah 0 tetap 0. Bagaimana kalau misalkan jam 8:11 dikurangi 8:10 ada sisa 1 menit. Itu adalah keterlambatan. Berlaku sama untuk early-nya. Di sini ada ketentuan net shift, yes to no. Karena kita tahu di sini bukan jam malam untuk tunjangan malam nantinya, setupnya no. Kecuali kalau memang jam ini jam untuk malam, jadi bisa di select yes. Apakah rumus ini untuk full day atau half day? Ya. Karena ini full day, HB-nya no. Apakah ini hari kerja? Yes. Apakah ini hari libur? No. Apakah ini cuti? No. Apakah ini rumus ini untuk replace day? Ya, replace day itu berarti contoh hari Kamis dia seharusnya masuk karena ada suatu kejadian, ada demonstrasi, ada material kosong sehingga diganti hari libur atau hari Minggu misalkan. Ini schedule-nya replace day-nya yes. Ya. Karena tentunya perhitungannya berbeda dengan hari libur. Ini emang agak butuh pemahaman yang agak lebih, karena ini berhubungan dengan rumus-rumus. Ya. Tapi intinya aplikasi ini dalam segala kondisi yang ada di perusahaan ini sudah termasuk bagus karena sudah mencakup apa yang dibutuhkan perusahaan. Dari segala kondisi, aplikasi ini sudah bisa mengcover semua perubahan-perubahan yang ada di perusahaan. Untuk lebih jelasnya, apabila pelanggan atau perusahaan ingin tahu lebih lanjut, bisa hubungi sales@smartindodata.com. Satu lagi, ini ada perintah copy. Apabila kita membuat schedule yang lain, yang baru, kemudian perhitungannya hampir sama, maka kita bisa buka Multi formula ini, tentunya sudah sesuai dengan jadwalnya, kemudian kita pilih kemana, ke schedule mana, tinggal copy. Nah, nanti kita masuk lagi ke multi formula, kemudian masuk ke yang baru,
Ya, nanti semuanya sama. Tinggal kita menambah atau mengedit sedikit-sedikit sesuai perubahan. Ya. Oke, OT tabel. Aplikasi ini menggunakan referensi overtime tabel. Jadi rumus yang tadi sudah kita set up, contohnya adalah seperti ini, ya. Misalkan dia detect hari kerja, ini adalah hari kerja, dia satu hari 8 kerja, dan total OT-nya 2. Maka ketika perhitungan, sistem akan detect grupnya apa, berapa jam dia kerja, atau berapa jam dia OT, kemudian pengesanan langsung dikasih. Jadi perhitungan overtime akan lebih tepat ya daripada hanya rumus kemudian dihitung sendiri. Sini perhitungannya tepat ya. Tentunya total OT, total work hour ini, kelipatan ini berhubungan dengan attendance rule tadi itu. Yang berapa kelipatan yang dihitung ya. Ini contohnya ada di sini. Kita masuk sini. Kita upload, masuk upload, ada contoh. Nah, kita buat tabel work hour-nya berapa, 0. Ini adalah dalam desimal ya. Jadi kalau misalkan desimalnya misalkan 6.25 menit atau 6.30 menit, karena tadi kita menghitungnya dengan 15 menit, itu ini hasilnya ya. 0 artinya ini hari kerja. Untuk hari Minggu atau libur ganti angka 1. Jadi ketika upload dia akan muncul working day atau off day. Nah, ini adalah yang tadi itu di spreadsheet angka 1. Jadi ini akan lebih tepat untuk perhitungan overtime-nya. Pertama, sesuai dengan grupnya. Kedua, sesuai dengan rumusnya. Rumus yang kita setup di OT formula tadi itu. Jadi, OT formula tujuannya untuk menghasilkan angkanya berapa. Angka total OT-nya, angka keterlambatannya, angka early-nya berapa, dan kemudian OT tabel ini mencocokkan dengan hasil tadi itu. Dia masuk kerja atau auto off day dan angka total OT-nya berapa. Jadi aplikasi ini menggunakan referensi. Jadi setiap saat ada perubahan bisa diaplikasikan. Jadi apabila ada perubahan tidak harus masuk ke coding atau perubahan minta kami untuk berubah. Apabila ada mengerti cara logika tentang perhitungan overtime ini cukup dikerjakan sendiri. Baik, sekarang kita mulai ke attendance mesin. Ini apabila mesin atau perusahaan yang bersangkutan ingin mengkonekkan aplikasi ini dengan mesin absen. Ya, kita masukkan ID-nya, ID yang sesuai di mesin, misalkan dia nomor mesin berapa. Biasanya
di mesin absen itu ada ID-nya, dimasukkan. Apabila menggunakan IP, masukkan IP-nya, dia statusnya mesin ini sebagai time in atau time out. Ya. Untuk aplikasi ini, belum semuanya mesin absen di cover. Yang sebentar ini yang sudah terbukti dengan bagus, yaitu merek Solutions atau mesin absen yang menggunakan firmware ZK Software. Ya. Saya sudah masuk ke zksoftware.com, itu aplikasinya sama. Jadi mesin-mesin absen yang menggunakan aplikasi ZK Software tentunya bisa dikonekkan dengan aplikasi ini. Oke, kita masuk ke replace attendance. Seperti yang saya sebutkan tadi, ini tentunya berhubungan dengan holiday tadi itu. Ya, misalkan ada sesuatu kejadian yang membuat karyawan tidak bisa masuk, ya ada demonstrasi atau ada raw materialnya kosong, atau mungkin karena ada suatu kejadian yang misalkan ada banjir, ya, dan tentunya perusahaan ingin mengganti hari kerja itu dengan hari lainnya, ya. Caranya adalah pilih, ya, ini adalah daftar namanya, pilih. Ini from date adalah hari di mana karyawan yang seharusnya masuk tetapi tidak masuk. Nah, misalkan hari Kamis tidak masuk, kemudian diganti hari apa? Misalkan hari Minggu, karena perusahaan tahu orang-orang ini, karyawan ini pada hari Minggu adalah hari libur, sehingga ketika mereka masuk tidak terhitung overtime perhitungan hari libur. Kalaupun ada perhitungan overtime adalah hari biasa. Nah, di sini ada juga ketentuan setengah hari ataupun satu hari. Contoh misalkan tadi hari Sabtu adalah setengah hari. Ya, tidak masuknya waktu itu adalah setengah hari, maka di select half day. Ya, jadi ketika nanti perusahaan mengganti hari Minggunya, itu juga half day. Jadi lebih dari half day dihitung overtime. Oke, belum di-select. Save. Nah, ini adalah daftar yang akan replace pada tanggal 24 nanti. Jadi, karyawan-karyawan ini ketika tanggal 21 tidak masuk, tidak terhitung absen. Tetapi ketika hari Minggu tanggal 24 mereka masuk, kalaupun mereka overtime, mereka dihitung dengan perhitungan hari biasa. Apabila pada tanggal 24 ini, hari Minggu ini mereka tidak masuk, akan terhitung absen. Nah, semoga ini bisa dipahami. Attendance proses. Upload. Upload ini berguna apabila kita ingin mengimport data mesin absen. Ini adalah contoh. Ini adalah contohnya. Jadi formatnya adalah employee number, nama bisa kosong, kemudian tanggalnya berapa, jam masuk dan jam keluar. Kemudian di browse, upload. Ya, ini apabila
aplikasi ini tidak dikonekkan ke mesin absensi. Nah, jadi harus menggunakan manual. Kemudian setelah itu, setelah dihitung, setelah diupload, masukkan tanggalnya, tanggal berapa. Karena ini prosesnya cukup berat, disarankan tidak lebih dari 2 hari. Misalkan 2 hari. Karena ini tidak menggunakan mesin absen, maka setelah upload, masuk ke check date. Apa tujuan check date ini? Check date ini menghitung, mengecek apakah ada cuti, apakah ada refresh day, kemudian apakah ada absensi, ini melalui proses ini. Setelah ini selesai, lanjut ke calculate overtime. Ini khusus untuk menghitung overtime. Ya. Kenapa ada 2 dipisah? Karena agar tidak terjadi proses yang memakan waktu. Ya. Karena kalau apabila satu tombol ini 2 proses, maka akan sangat lama sekali. Ya. Dan belum tentu kita membutuhkan proses itu semua. Ya. Di sini ada 3 pilihan yang kita hitung, baik check date maupun overtime, semua employee atau karyawan, masukkan employee number-nya. Apabila lebih dari 1, pemisahnya adalah koma. Apabila departemen, masukkan departemennya, pilih, ya. Apabila semuanya, tinggal select all. Bagaimana kalau misalkan beberapa orang, tinggal 1, 2, calculate atau check date. Ya, ini adalah prosesnya. Kemudian apabila aplikasi ini dihubungkan dengan mesin absen, ya, kita tidak perlu menggunakan upload, tapi cukup kita select tanggalnya berapa, kita proses download. Ini tentunya apabila kita tidak menggunakan atau tidak menginstal software auto download. Ya. Jadi manualnya adalah dengan download langsung dari mesin absensi. Setelah selesai, proses in out. Apa yang maksud dengan proses in out? Biasanya dari mesin itu, in dan out itu beda baris. Ya, misalkan tanggal 21 ini in jam 8. Di bawahnya barisnya ketika download tanggal 21 jam 17. Dengan adanya proses in out, maka akan diatur agar tanggal 21 in dan out-nya adalah satu baris. Nah, ini harus dilakukan sebelum masuk ke check date maupun calculate. Ini dilakukan apabila kita tidak menginstal software auto download ke mesin langsung. Atau ini dilakukan apabila misalkan ada kesalahan, misalkan dari auto download ada kegagalan karena ada error atau semacamnya, bisa menggunakan manual seperti ini. Ini tentunya akan jarang dilakukan apabila sudah menggunakan software auto download. Closing period. Ini ada tujuannya agar attendance overtime yang sudah berjalan itu tidak bisa diubah lagi. Ini tentunya hanya yang di-approve. Bagaimana kalau yang belum di-approve? Dia tidak termasuk. Karena OT yang dihitung adalah OT yang sudah di-approve. Ya, tinggal masukkan periodnya, kemudian nanti periodnya, kemudian proses. Ya, nanti akan ke log. Dan
kita masuk ke input attendance detail. Apa tujuannya? Apabila karyawan lupa scan pass in dan pass out, bisa dimasukkan namanya sini. Kemudian tanggal berapa dia lupa, atau mungkin karena ada kejadian sehingga dia tidak melakukan scan atau pass in ke mesin, atau mungkin ada alasan lain, ya. Masukkan tanggalnya kapan, kemudian jam berapa dia harusnya masuk, jam berapa dia pulang. Reasonnya kenapa? Lupa masuk, lupa keluar, atau kan ada training, atau karena traveling tugas di luar kantor. Nah, ini tentunya harus setup dari sini. Reset approval. Ini ada tujuannya apabila approver keliru mengapprove, atau mungkin karena ada kesalahan perhitungan sehingga seharusnya dia tidak dihitung atau tidak di-approve, ya, mungkin karena seharusnya salah perhitungan sehingga mesin absen menghitung sebagai approve, ya. Atau mungkin karena ada kesalahan dari approver sendiri, dia salah approve. Nah, dari sini admin bisa mereset, cari siapa. Nah, karena ini enggak ada, karena ini belum di select, misalkan kita select. Ya, select. Nah, misalkan ini mau di reset, tinggal mana yang di reset. Tentunya nggak mau, kalau sudah ada, tentunya yang paling tinggi yang akan di reset atau dua-duanya, ya. Karena kalaupun yang di reset adalah supervisor, statusnya tetap akan approve karena dia ada lebih tinggi dari PP1 ini, ya. Kemudian delete attendance. Di sini apabila ada kesalahan upload atau yang lainnya, bisa masuk sini. Masuk salah, tinggal hapus. Misalkan ada kesalahan, tapi tentunya ini perhatikan untuk hati-hati menggunakan feature delete attendance, ya. Yang terakhir adalah report attendance. Ini adalah semua report attendance. Misalkan kita masuk, coba finance, kapan dia masuk, 5, kita lihat. Ini warna-warna merah ini adalah karena dia punya absen, ya. Ini untuk mudah leadernya atau supervisornya, apabila ada absen berarti mungkin harus ada yang diperbaiki, ya. Ini adalah data, detail. Kita masuk, di sini ada beberapa pilihan, summary. Kita lihat contohnya. Kalau detail ini berarti satu karyawan tiap detail tanggalnya ada dia 4, 5, 6 sesuai dengan seleksi. Summary kita lihat. Summary berarti semua karyawan langsung dengan dijumlah berapa absen dalam ring seleksi ini, termasuk hari kerjanya, seleksinya berapa, OT-nya berapa. Ini langsung semua, ya, dan bisa juga langsung di export.
ada juga yang untuk approval report. Tujuannya untuk melihat, ya agak terlalu banyak, kita select. Di sini tujuannya apabila ada approval, jadi kita tahu sudah di approve atau belum. Di sini ada tanggalnya. Row ini adalah data dari mesin absen. Ya, dia nanti ketika kita lihat data ini muncul data yang dari mesin absen apabila digunakan dengan mesin absen.